kama kutiba alal puasanya. Cuma bulan apa, hari apa, tanggal berapa, kita tidaklah pelajari. Yang penting ada wajib puasa kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil yang tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Cuma penentuannya pada hari atau pada bulan Ramadan, itulah yang khusus pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah menunjukkan bahwa dia adalah pada bulan Ramadan. Itu khusus tapi bagi umat Nabi Muhammad SAW. Puasa bukan khususiat umat Nabi Muhammad SAW, tapi puasa di bulan Ramadan adalah khususiat Nabi kita atau umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah puasa. Kemudian haji, rukun Islam yang kelima, di sana mengatakan ini istata'a ilaihi sabila. Kalau mampu untuk melaksanakannya, mampu berjalan ke sana. Sebenarnya haji ini, waktu haji wada di Mina, dulu ada bertanya sahabat, api kulli amin ya Rasulullah. Rasulullah diam. Lagi tanya, api kulli amin ya Rasulullah. Diam Rasulullah. Apakah setiap tahun wajibnya haji? Diam Rasulullah. Seandainya, terus setelah 3 kali mereka, lau qultu na'am lajaba alaikum fasaw syakka alaikum. Seandainya saya akan mengatakan iya, maka akan wajib setiap tahun. Tentunya akan memberatkan bagimu. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu menanya-nanya sesuatu yang sudah jelas. Nanti kau akan memberatkan dirimu. Wa ma sakattu anhu bahwa jaizun. Apa yang aku diam padanya, itulah boleh bagi. Jadi malahan hadis lain mengatakan innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu su'alihim ala anbiya'ihim. Sungguhnya yang banyak menghancurkan umat-umat sebelum kamu adalah banyak sekali permohonannya, permintaannya, pertanyaannya kepada para nabinya. Sehingga haji itu hanya 1 kali seumur hidup. Seandainya dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya tiap tahun, maka akan wajib haji itu setiap tahun. Untunglah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan iya, diam waktu itu. Sehingga tidak wajib kecuali satu kali seumur hidup. Itu haji. Malahan seumur hidup pun sudah kesulitan, apalagi akan setiap tahun. Orang yang bertanya dulu, dikiranya bahwa Islam itu hanya berkisar di negara Arab saja. Tapi Allah lebih tahu bahwa Islam itu akan berkembang ke segala penjuru. Sehingga ditakdirkan nabinya tidak menjawab pertanyaan umatnya. Karena haji itu punya syarat banyak. Pertama, harus Islam sudah maklum. Kedua, harus ada biaya. Ada kesehatan. Ada keamanan. Nah, itu. Keamanan, ya perjalanan. Kesehatan juga. Kemampuan, ya biaya. Karena jauh. Berapa biaya haji. Dulu, di zaman saya masih kecil, haji itu luar biasa mahalnya. Sampai berapa ton sawah, berapa ton padi yang dijual, berapa sapi yang terjual, berapa tanah terkadang yang terjual, baru bisa pergi haji. Walaupun bilangannya sedikit bilangan uangnya, tapi untuk mencari uang seperti itu sulit sekali. 300.000, 600.000 biayanya. Sekarang kan 600 itu enak sekali. Dulu. Tapi untuk mendapat uang itu yang sulit sekali. Mahal sekali. Barangnya murah-murah. Waktu saya berangkat saja, saya dijualkan sawah 30 are. Itu 300.000. Biaya perjalanan sebelah itu. Sebelah artinya tidak pulang. Saya turis tidak ada pulang lagi. Lain jamaah haji. Jamaah haji kan pulang pergi. Uangnya. Berarti dan 100.000 biaya saya setahun di sana. Biaya setahun berarti saya menghabiskan uang 400.000 rupiah. 100 biaya di sana setahun dan sewa rumah 300 biaya perjalanan. Belum ongkos pulang kan karena tidak pulang. Jadi berarti kalau direkeng sama pulangnya berarti 600. 600 itu 60 hari. Sekarang kalau jual 60 hari, kan jam 5 loh haji. Nah itu, bagaimana mahalnya haji dulu. Dan waktu itu ada yang pakai laut, ada pakai udara. Waktu itu saya tidak pakai jamaah haji, saya pakai jamaah tauris saja. Artinya melancong. Maka saya tidak pakai jamaah. Jamaah yang dia ongkos sebelah saja saya pergi jadinya. Akan tinggal di sana aja tidak pakai jamaah haji. Berarti mahal sekali haji dulu. Ya. Mahal sekali. 60 are. Saya berangkat dengan 30 are. Dijual sawah dulu ada di sana. Di
sekarang, wah, kalau gitu kita jual sekarang, 5 teman kita pergi haji, berapa harganya? Nah, itu sebabnya inistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk berangkat. Jadi yang syahadat, tidak ada orang tidak mampu ya, kalau memang mulutnya selamat. Kemudian sholat, tidak ada kalau mampu ya. Puasa, zakat, itu tidak ada yang mengatakan ini istato'ah ya. Kalau tidak ada ya tidak zakat sudah. Kalau tidak mampu duduk baru ada, tidak mau berdiri duduk, tidak mampu duduk berdiri duduk, tidur, itu ya pelaksanaannya, kalau itu bukan syaratnya. Nah, itu pelaksanaannya. Nah, haji itu, makanya untuk pelajari haji pada saat ini karena belum wajib haji, sekadar fardu kifayah saja. Ya, belum fardu ain. Nanti kalau sudah tahun berangkatnya, sudah sudah terdaftar, dapat porsi sudah untuk berangkat, di sanalah mulai dia wajib mempelajari bab haji secara fardu ain. Itu sebabnya para jamaah haji ditatar kan? Beberapa hari mereka ditatar itu. Karena wajib haji sudah, wajib haji, maka wajib dia pelajari bagaimana caranya. Itu. Pekerjaan haji sebenarnya ada 5 hari. Ya. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Itu pekerjaan haji. Cuma kan perjalanannya yang dari sini, karena pekerjaan haji itu beda dengan lain-lain, akhirnya dia sebulan di sana kan. Sebulan. Kalau selesai haji, lewat tanggal 13, tinggal dia hanya pergi ke ziarah, di tawaf, berjamaah di Masjidil Haram. Itu aja kerjanya. Sudah habis pekerjaan haji kalau sudah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Habis baru hari tasyrik itulah. Jadi tanggal 9 wukuf di Arafah. 10, 11, 12 melontar dan bermalam di Mina. Nah, tawaf sa'i. Jadi mengapa terlalu sulit kedengaran haji itu? Karena ramainya terkadang. Ya. Karena ramainya. Adapun pelaksanaannya seperti tadi itu. Dan pelaksanaan haji itu betul-betul murni ibadah. Artinya murni ibadah yang tidak masuk akal lah. Ya, termasuk sholat lah menunjukkan. Sholat kan murni ibadah, jadi mengapa ruku begitu caranya, mengapa sujud ini caranya, itu kan. Kalau kita akan cara akal melihat pekerjaan haji seperti anak-anak saja. Keliling-liling Ka'bah itu kali. Keliling doang. Dan haji itu tidak ada rukun kaulinya. Rukun yang diucapkan tidak ada. Hanya rukun pekerjaan saja. Dan hati yaitu cuma niat. Yang lain doa-doa tidak ada yang wajib.
Itu. Keliling-keliling lek Kaabah. Batu tu keliling kan. Itu. Kemudian lalu melewas-lewas. Lontar. Tokol-tokol, momot-momot. Wukuf di Arafah. Yang paling tinggi, paling utama pekerjaan haji yang tidak boleh tidak itu namanya wukuf di Arafah. Selong-selong paling murah dulu. Itu. Wukuf di Arafah paling mudah, duduk saja. Tendok masih tendok jari. Itu. Ai mai angan bila tu datang tu tendok doa bu. Boleh haji wah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Demo haji, demo Arafah, demo haji. Tak bisa diganti itu. Kalau yang lain, bisa tawaf, sa'i, bisa setahun temponya. Itu, benar-benar milih. Setahun masih, 2 tahun bisa. Yang penting murah doa deh. Tawaf sa'i. Mabit, bermalam di Mina, melontar jamrah, mabit Muzdalifah bisa diganti dengan kambing. Hanya wukuf di Arafah yang tidak bisa diganti. Tawaf bisa diusung, bisa didorong pakai kursi roda. Tawaf sa'i itu. Tapi itu waktunya yang panjang. Kapan kita mau? Gitu. Misalnya ni tahun ini tahu apa randat lalu wukuf. Memang tahun mudi tak sahab sa'i. Bisa sudah. Tapi tidak boleh menggauli istri, tidak boleh. Cuma itu saja malah yang tidak boleh. Kalau pakaian tetap kembali sudah ihramnya. Hanya tinggal haramnya sebelum dia tawaf sa'i. Tinggal yang haram yang tidak boleh dikerjakan adalah menggauli istri saja. Itu yang tidak boleh. Makanya kalau kita lihat teman-teman, kalau kita kan di Mekah itu tidak punya istri yang makan, tidak punya istri kata teruna semualah gitu teman-teman. Namun kanti sa'i di gawe ihram ya tanduk haji sasjulu hanya kan gawe tu. Artinya kan sa'i yang haji sa tahun dulu. Sebab kalau sa'i tidak perlu pakaian ihram. Tidak perlu pakaian ihram. Mengapa tidak kita tanda untuk tawaf? Karena tawaf jauh banyak orang. Ada tawaf sunat. Kalau sa'i tidak ada. Tidak ada sa'i sunat. Mesti orang haji atau orang umrah. Kalau dia umrah, mesti dia pakai pakaian ihram. Tapi kalau sudah haji, berhenti dia pakaian ihram kalau sa'i. Hanya saru ruan. Sandi haji bikin di. Tapi ketandaan dia, kalau dia sa'i, dia kawin pakaian ihram. Berarti dia itu sa'i haji itu. Sa'i haji tidak boleh tidak pakaian ihram. Tapi kalau sa'i umrah, tidak boleh tidak pakai pakaian ihram. Itulah perbedaannya. Haji dan umrah itu dua-duanya wajib. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi yang disebutkan haji saja. Sebenarnya haji dan umrah. Pada je pegawaian, cuma tidak ada wukufnya itu umrah. Ya. Tidak ada wukufnya. Nah, jadi haji itu dilaksanakan mulai tanggal 9 Zulhijjah. Itulah wukuf di Arafah. Kemudian bermalam di Muzdalifah. Kemudian melontar jamrat Aqabah. Terus bermalam 3 hari di
3 malam di Mina, melontar setiap harinya setelah asar. 3 jumrah, Jamrah Aqabah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula. Ula, Wusta, Aqabah namanya. 3 tempat kita melaksanakannya. Nah, jadi pekerjaannya adalah sekali, seperti tadi itu sekali setahun. Orang bisa haji sekali setahun. Bisa namanya haji badal juga. Haji badal itu orang yang sudah mati atau orang yang sudah tidak ada harapan untuk pergi haji. Tidak ada kemampuan untuk pergi haji. Itu yang boleh digantikan haji. Boleh dibelikan. Orang yang mengerjakan itu yang dibayar. Boleh kita kerjakan ibu bapak kita atau anak kita. Bisa kalau memang sudah tidak mampu. Imbang dengan mati. Atau karena dia sakit yang tak akan sembuh lah. Tidak bisa untuk mengerjakan haji. Itu namanya haji ma'dhub namanya. Ya. Ada haji badal. Itu haji badal itu orang yang sudah mati. Ada haji ma'dhub. Haji yang digantikan. Artinya orang yang lemah. Tidak bisa mengerjakan haji. Melontar bisa dilontarkan oleh orang lain. Dia bawa batu. Tidak mampu dia melontar, ambil batunya, lemparkan. Nah, itu. Untuk dia. Diniatkan tentu. Untuk dia. Jadi, itulah haji. Tidak wajib kita pelajari, kecuali setelah tahun kita wajib berangkat. Nah, itu. Tahun kita berangkat. Setelah ditatar segala-galanya, berangkat biasanya ke Madinah dulu. Sampai Madinah belum ada pekerjaan, cuma pergi ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu akan ke Mekah, sampai Bir Ali, di sana mulai berniat kerjakan haji atau kerjakan umrah. Sampai di Mekah, tawaf dan sa'i cukur. Nunggu tanggal 9 Zulhijjah. Baru berangkat ke Arafah. Berangkat Arafah, terus mabit bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, 3 hari 3 malam. Di siangnya kita melontar 3 jumrah. Setelah tanggal 13 pulang ke Mekah, tawaf dan sa'i, selesailah haji. Tadi kelimpahan, begitu sampai di Mekah, tadi waktu itu tawaf sa'i, kemudian cukur. Selesailah umrah, tinggal peran haji itu. Tunggu tanggal 9 Zulhijjah, berangkat ke Arafah. Terus lanjut yang tadi itu, malam di Muzdalifah, malam di Mina 3 hari 3 malam, melontar 3 jumrah, tawaf sa'i, selesailah haji. Tanggal 13 selesai haji. Tinggal orang nunggu pulangnya. Telatannya datang, telatan oleh dia 40 hari dia sekarang ini. 40 hari. Aruannya datang, aruan oleh, telatan datang, telatan yang penting dia di Saudi itu selama 40 hari. 8 hari di Madinah. 32 hari di
itu pun diambil perjalanan 2 hari di jalan, waktu pulang dan pergi sehari-hari, maka jadi 30 hari lah di Mekah. Polnya berangkat dari sini sampai kembali ke Bil itu 40 hari itu. Jarak tanggal 1 sampai tanggal 40. Ya, tanggal 1 berangkatnya, tanggal 40 kembalinya. Tanggal 10 ada jarak tanggal 40, ya tanggal 40 atau boleh berangkat tanggal 1, pulang tanggal 40 daripada perjalanan. Itu. Semua diatur sedemikian. Dikanggo lebih, dikanggo kurang. Di tengah-tengah itulah antara tanggal 1 dengan tanggal 40 itulah tempatnya yang 5 hari tadi itu. Yaitu tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Dan di sana dia, yang di 40 itu tempatnya. Membe tahu dah tu. Itu. Membe tahu. Jadi pokoknya dia berada di sana. Merantatsa waktu sembahyang zuhur tangga jam 12 sampai jam 3 misalnya. Dan harus sembahyang kita berada di antara yang ini. Antara yang jam 12 sampai jam 3. Sana dia bimbing papa. Itu juga haji, yang penting di tanggal 1 sampai 40, harinya maksud saya, kendaraan tanggal 40. Jadi dari hari pertama sampai hari yang ke-40, di sanalah tempatnya yang 5 hari itu. Yang 5 hari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Itu tempatnya. Yang berjuluannya, kemudian rapatannya, kerdiannya, yang penting di sana dia. Diaturlah oleh PPIH, artinya Badan Pelaksana Pemberangkatan Haji. Itu repot dia itu, makanya besar gajinya itu. Makanya repot dia mengatur perjalanan haji. Misalnya tempat kita tahu keahliannya orang-orang Arab mengatur haji yang sekian dari seluruh dunia. Itu mengatur airnya, mengatur kapalnya, perjalanannya, pokoknya banyak yang direpotkan oleh mereka di sana. Maka terpaksa dia terkadang meminta bantu pada orang luar. Termasuk kita lah yang di Indonesia diserahkan pada Indonesia, Cina diserahkan pada Cina, India pada India, diserahkan ngurus dirinya, tapi sudah disiapkan tempat-tempat itu. Kemah-kemah di Mekah, di Arafah sudah disiapkan. Ini Indonesia, terserah mengatur gimana cara mengatur kemah musana. Ini sudah tempat saja diberikan di kapling-kapling di sana. Gitu. Maka tahu satu tempat kita di sana, seluruh Indonesia. Jadi ada kaplingan Indonesia di sana. Tempat-tempat itu. Demikian pula dari pemondokan di Mekah juga. Di kapling-kapling di sana. Sini tempat pada pindah-pindah terkadang. Indonesia nanti ini tempatnya pindah-pindah bukan tetap. Kira-kira penyewa rumah. Maka di sana paling banyak dapatnya orang makan itu dari sewa rumah dan dari dagang biasanya. Dari pencajaran tani yang tidak ada. Batu semoga mana tani. Batu lagi gunung batu doang, gunung Jabal doang tuh. Gunung Hajar. Gunung batu. Nanti lihat kalau tidak percaya. Dia di sana. Lalu tahu dia hidup lulung kayu. Saya heran. Selak-selak batu nonton tengok. Lulung kayu. Lulung kayu tenging-tenging apa. Saya, wah.
luar biasa. Engkau dia tahu tu kalau jadi kayu-kayu lurus je. Bengkong-bengkong doang, kayu tulu doang jadi. Itulah mengenai masalah haji. Jadi haji itu wajib bagi orang yang mampu perjalanan. Wal hajju hujjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji harus ada mampu biaya, tenaga, harta, perjalanan aman. Malah ditambah lagi kalau wanita dengan adanya mahram. Ada ngonek soal ni. Ngonek pira 40 hari kan? Ngonek. Sekarang ada terkadang tidak sama mahramnya, tapi lebih diutamakan mahram itu adalah ibu bapa, saudara dan sebagainya, suami. Nah, kalau tidak ada itu sekarang tidak ikut suaminya semua, nisaun sikot, yaitu wanita-wanita yang terpercaya. Jadi itulah sekarang masuk di sini. Walaupun tak ada temannya, sekarang ada wanita-wanita yang nisaun sikot istilahnya. Teman-temannya yang satu gobok itu sudah jadi mahramnya sekarang. Duit kancing. Masuk di kapal sudah ada temannya. Dan di pondok sudah ada temannya, wanita semua. Waktu dia juga, kalau ada kamar sakit, ada. Kalau ada sakit, ada kamar sakitnya. Jadi semua sudah disiapkan. Sehingga sekarang ini bisa wanita tidak punya mahram temannya. Kenapa ada? Karena ada wanita-wanita yang temannya yang lain. Kalau dulu mestikan punya mahram, ya. Kenapa? Karena dia nara kamar sakit, dia nara dokter, kajian dia lalu. Nah, itu sehingga hanya sendiri dia wanita, tidak bisa. Sakit baik lu berembik. Nah, itu. Jadi mesti mahramillah. Ada mahramnya. Mahram itu seperti tadi itu orang haram nikahnya dan atau suaminya dan wanita-wanita yang dapat dipercaya. Nah, itu nita sikot namanya. Jadi wanita yang dapat dipercaya sama-sama dia berangkat. Bareng-bareng lalu tawa, bareng sa'i, ada sakit saling bantu. Apalagi sekarang punya apa? Punya bidan, punya perawat, punya dokter sekarangnya pergi ke Mekah itu. Sudah dibiayakan oleh pemerintah. Jadi sepertinya sekarang ini boleh wanita tidak pakai mahram. Sepertinya alangkah baiknya kalau dia punya mahram sendiri. Tapi sekarang walaupun tidak ada mahram, tapi wanita-wanita yang lain di sekitarnya, di pondoknya, di Indonesia lah begitu. Dia nanti kumpul di sana, di NTB selamukan arak lo ini dah. Ia tentu golongan pada kamar-kamar tu antara wanita dengan wanita sehingga tahu saling bantu, tahu saling dengar rasa lain lalu tawab sa'i dia kancil lalu. Kalau dulu tidak ada seperti itu, mesak dia lalu sakit baik di lengan, saya Nah, itulah. Nah, sekarang juga perjalanan aman, kapal terbang sudah. Dulu kapal laut orang kira jalur di laut lain 17 hari di laut itu. Nah, itu sekarang sudah sehari datang kan. Sudah beda zaman dahulu sampai sekarang. Nah, sekarang itu sebenarnya bahasa haji dulu ini ya. Artinya tidak bahas punya hukumnya, ada kitabnya nanti. Kitabnya itu sekedar pengenalan dulu itulah haji. Jadi haji itu satu kali dalam umur hidup, itu pun bagi yang mampu. Dan tidak wajib kita pelajari haji kecuali setelah tahun kita mau berangkat. Jadi kalau menjadi guru perlu kita tahu gimana kita mengajarkan walaupun dia belum jadi haji.
Nah, Allah Subhanahu wa taala alam. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Allahumma wal hadi ila sabil asad. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.